Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa kepada saudaraku semuanya. Semoga selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rizkinya, dipanjangkan umurnya, dan diampuni segala dosa-dosanya. Amin amin, ya robbal alamin. Sahabat yang beriman yang dirahmati Allah. Video kali ini akan membahas tentang kisah misterius Gusmik kecil yang hilang di Sungai Brantas, ternyata dibawa Nabi Khidir. Kisah Gusmik memang selalu penuh dengan keajaiban, dan salah satu yang terkenal dan bikin takjub adalah saat ia hilang di tepi Sungai Brantas. Kejadian tersebut terjadi ketika Gusmik masih kecil, tepatnya di belakang pondok pesantren Ploso, Kediri. Diketahui bahwa sejak lahir, Gusmik, yang memiliki nama lengkap Hamim Thohari Jazuli, sudah menunjukkan tanda-tanda kewalian. Hal ini diakui langsung oleh sang ayah, Kiai Haji Jazuli, sebelum wafatnya. Pada suatu pagi, Gusmik yang masih anak-anak, memiliki kebiasaan untuk melihat orang-orang memancing di sungai. Saat itu, ia ditemani oleh salah seorang santri dari pondok untuk memancing di Sungai Brantas. Tak disangka, tiba-tiba Gusmik tenggelam di sungai tersebut. Santri yang menemaninya pun segera panik dan mulai mencari-cari di sekitar sungai. Santri tersebut merasa kebingungan karena sudah mencari di sepanjang tepian sungai, tetapi Gusmik belum juga ditemukan. Waktu terus berjalan, hampir 2 jam berlalu, namun tubuh Gusmik tak kunjung terlihat. Suasana pagi itu masih sepi, dan tidak ada orang lain di sekitar yang bisa membantu. Kepanikan mulai melanda, karena tak tahu harus berbuat apa. Mereka khawatir karena Gusmik yang masih kecil bisa terseret arus sungai. Santri yang menemani Gusmik akhirnya merasa putus asa. Tidak ada tanda-tanda kehadiran Gusmik di sepanjang sungai, membuat suasana semakin tegang. Dalam kondisi terdesak tersebut, santri tersebut akhirnya memutuskan untuk kembali ke pondok dan melaporkan kejadian itu kepada Kiai Haji Jazuli. Setibanya di pondok, ia menyampaikan berita buruk bahwa Gusmik tenggelam dan belum ditemukan. Mendengar laporan tersebut, Kiai Haji Jazuli marah besar dan meminta sang santri kembali ke sungai untuk mencari putranya. Dengan penuh rasa takut, santri itu kembali ke tepi sungai untuk melanjutkan pencarian. Namun, ketika tiba di sana, betapa terkejutnya ia saat melihat Gusmik sudah berada di tepi sungai. Gusmik terlihat normal, sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda baru saja mengalami hal yang membahayakan. Rasa lega sekaligus bingung melanda santri tersebut. "Dari mana saja, Gus?" tanya santri itu dengan penuh rasa ingin tahu. Jawaban Gusmik membuatnya semakin terkejut. "Tadi saya dibawa Nabi Khidir ke dalam sungai," jawab Gusmik dengan tenang, seolah-olah kejadian tersebut adalah sesuatu yang biasa baginya. Peristiwa ini tentunya menjadi perbincangan di kalangan para santri dan pengasuh pondok pesantren Ploso. Keberadaan Gusmik yang tiba-tiba menghilang, lalu kembali dengan selamat, menambah keyakinan banyak orang akan keistimewaannya. Hal ini juga semakin menguatkan bahwa sejak kecil, Gusmik memang memiliki hubungan yang sangat istimewa dengan hal-hal gaib. Sebagian kalangan meyakini bahwa pertemuan dengan Nabi Khidir ini bukanlah kebetulan. Ada yang percaya bahwa hal ini merupakan bagian dari perjalanan spiritual Gusmik yang penuh misteri. Wallahu a'lam bishawab, hanya Allah yang mengetahui segala kebenaran dari kejadian tersebut. Pengalaman spiritual seperti ini menjadi bagian dari kisah perjalanan hidup Gusmik yang syarat akan karomah. Banyak yang merasa bahwa Gusmik memang dipersiapkan untuk menjadi tokoh yang memiliki pengaruh besar dalam dunia tasawuf di Indonesia. Tak heran, setelah peristiwa tersebut, semakin banyak yang percaya pada kewalian Gusmik. Pengasuh pondok dan para santri merasa semakin yakin bahwa Gusmik bukanlah anak biasa, tetapi seorang yang telah dipilih oleh Allah untuk membawa kebaikan dan dakwah di masa depannya. Kisah ini bukan hanya menjadi bagian dari sejarah kehidupan Gusmik,
tetapi juga menjadi bukti betapa misterius dan penuh rahasia perjalanan spiritualnya. Apa yang dialami oleh Gus Mik menjadi inspirasi bagi banyak orang hingga saat ini. Terima kasih, apabila ada salah kata atau penyebutan dalam video ini mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga video kali ini bermanfaat, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jangan lupa untuk like, komen dan subscribe channel kami. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.